Perhatikan rumus 3 tapi yang warna hijau. Makanya ini mim sukun setelahnya huruf fa atau mim sukun yang bertemu dengan huruf fa. Perhatikan media gambar di layar. Seperti di media gambar tuh yang di samping panah tuh ada kan tuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan belum lancar dalam membaca Al-Quran, ataupun sudah lancar tapi belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan membantu saudara semuanya agar dapat segera lancar membaca Al-Quran dan juga bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, yang insya Allah akan sangat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Mari sama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang ini kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-72. Sebelumnya telah kita bahas surah Yasin ayat yang ke-71. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-72. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan terlebih dahulu untuk melatih bacaan saudara semuanya, agar yang belum lancar bisa segera lancar dalam membaca Al-Qurannya. Baru setelah itu sama-sama kita uraikan, kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Baik, sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Wadhallalna, na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Apa tanda panjangnya na? Nah, sekarang perhatikan media gambar di layar. Di situ ada rumus mad tabi'i, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Nah, kami jelaskan terlebih dahulu cara membaca media gambarnya itu. Untuk yang rumus 1 warna hitam. Huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasrah. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun atau huruf waw mati sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 yang warna hitam, ada alif sebelumnya harokat fathah. Nah, untuk yang rumus-rumus warna hitam yang barusan kami sebutkan itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf yang warna hitam itu juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau itu. Nah, dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 tapi yang warna hijau. Nah, jadi kalau kita itu mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda alif kecil seperti ini, atau harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah kan bentuknya dia mereng seperti ini, baris satu miring di atas huruf seperti ini. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini, tanda baca fathah namanya kan, atau harokat fathah. Namun kalau harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf
kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingganya ini na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa dzallalnaha, ha juga dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 tapi yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih yang ke atas nih. Yang tiang nih huruf alif nih, yang garis ke atas nih huruf alif, tapi di sini disambung dengan huruf H. Namun yang menjadi titik fokus perhatian kita itu bukan soal sambung menyambungnya, bukan ya. Tapi yang menjadi titik fokus perhatian kita, yakni kunci utamanya ada alif dulu. Ada alif. Kemudian sebelum alif ada ini, ada tanda baca fathah nih, ada harokat fathah. Ingat ya, kalau kami katakan sebelumnya, maka yang kami maksud itu yang berposisi sebelah kanan. Nah, ini kan alif. Harokat sebelumnya atau tanda baca sebelumnya mana? Ini nih. Ini alif. Sebelah kanan alif mana? Ini. Sebelah kanan alif atau sebelah kanan kita ini kan. Jadi kalau ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah nih, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini atau harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya ha kita baca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa dzallalnaha lahum. Di sini ada huruf mim sukun, setelahnya huruf fa. Kalau kami katakan setelahnya, maka yang berposisi sebelah kiri. Kalau kami katakan setelahnya, maka yang berposisi sebelah kiri. Ini huruf mim sukun. Setelahnya mana? Ini mim sukun. Setelahnya mana? Setelah mim sukun mana? Berarti yang di sebelah kiri huruf mim, sebelah kiri kita mana? Berarti huruf fa ini. Makanya ini mim sukun, setelahnya huruf fa atau mim sukun yang bertemu dengan huruf fa. Perhatikan media gambar di layar. Setiap kita membaca Al-Qur'an ya, setiap kita mengaji Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf mim sukun, maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid. Cuman kalau hukum mim sukun itu dia lebih ringkas, cuman ada 3 hukum. Pertama tuh, kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Yang nomor 2 tuh, kalau ada mim sukun setelahnya huruf mim, hukumnya idgham mimi. Perhatikan yang nomor 3. Di situ ada bacaannya izhar syafawi. Dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu, kalau ada huruf mim sukun, setelahnya itu bukan huruf mim, juga bukan huruf ba, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Nah, contohnya seperti ini. Ini mim sukun. Setelah mim sukun di sini huruf apa? Huruf fa. Ini huruf fa kan, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih. Maka ini hukumnya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Baca pendek saja. Lahum famin, jangan dibaca lahum dipanjangkan begitu, jangan, salah, pendek saja. Lahum famin ha, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun, nah ini tanda sukun. Huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja. Kalau saudara pernah belajar mengaji, kemudian guru ngajinya bilang, ini huruf mati, nah ini huruf mati, itu maksudnya sama itu. Huruf mati dengan huruf sukun itu maksudnya sama. Tandanya tuh ya seperti ini. Nah. Sekarang perhatikan media gambar di layar. Setiap kita membaca Al-Qur'an, ya, perlu untuk diingat dulu nih, setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Seperti di media gambar tuh, yang di samping panah tuh ada kan tuh, ada nun sukun atau tanwin. Nah, di situ ada 3 bentuk tanwin itu. Pasti saudara sudah tahu itu. Baris 2 di atas huruf fathatain namanya. Baris 2 tapi dia di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 itu tanda baca dhammah atau harokat dhammah ada kurungnya tuh, namanya adalah dhammatain.
Jadi apabila kita mengaji Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya tuh seperti ini. Ini huruf nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid. Perhatikan huruf setelahnya. Huruf setelahnya huruf H. Huruf H ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, kemudian bertemulah dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Ini nun sukun bertemu dengan huruf H. Huruf H, huruf izhar halqi kan? Maka ini hukumnya izhar halqi. Huruf-hurufnya silakan dihafal. Sehingganya cara membacanya itu dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi non sukunnya kita baca jelas, jangan disamar-samarkan, jangan, baca jelas. Famin, famin, nah, jelas seperti itu. Kemudian tidak didengungkan, karena dia tidak didengungkan ya dibaca pendek begitu. Faminha, jangan dibaca famin dipanjangkan begitu, jangan, salah, pendek saja. Faminha, ha dibaca panjang. Pasti saudara sudah tahu tanda panjangnya karena sama dengan ini, sama nih. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada ini, ada harokat fathah nih, baris satu di atas huruf. Ini harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingganya ha dibaca panjang. Kalau di media gambar tadi itu sesuai dengan rumus 1 tadi itu pada media gambar. Rumus 1 yang warna hitam. Cuman di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita juga bisa latihan mengamati, mengetahui tanpa media gambar. Ha dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Famin haroku. Mohon maaf ya saudara, agak sedikit serak suaranya karena lagi flu ini. Huruf ro, kalau dia memiliki tanda baca fathah nih, ini tanda baca fathah atau tanda baca dhammah. Di sini yang kita temui adalah harokat fathah atau tanda baca fathah. Maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingganya pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Faminha roku. Kemudian ku dibaca panjang. Kenapa kok ku dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Nah, sekarang perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 tapi yang warna hitam. Telah diperhatikan. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi apabila kita mengaji Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, huruf waw sukun. Sebelum waw sukun kalau ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya itu dibaca panjang. Kami ulang. Pertama yang harus diperhatikan ada waw sukun dulu. Kalau ada waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun, tanda huruf waw sukun atau waw mati. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Sehingganya ku dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Roku buhum wa minha. Mim sukun bertemu dengan huruf waw atau mim sukun setelahnya huruf waw. Harusnya ini saudara sudah tahu apa hukum tajwidnya. Ya, hukum tajwidnya adalah apa tadi? Izhar syafawi. Tadi di atas tuh sudah kami jelaskan dengan detail, sudah kami tampilkan media gambarnya. Kalau ada mim sukun, setelahnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya hukumnya izhar syafawi. Ini mim sukun, setelahnya huruf waw, kan di sininya nih huruf waw, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih. Maka hukumnya adalah izhar syafawi. Baca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Roku buhum wa minha. Nun sukun bertemu dengan huruf H. Ini di atas
nun sukun bertemu dengan huruf H, ya hukumnya sama, izhar halqi. Baca jelas huruf nun sukunnya, tidak berdengung, pendek saja. Wa min ha dibaca panjang, penjelasannya sama dengan yang ini sama penjelasannya. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa minha yakulun, lun dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad arid li sukun? Nah, seperti itu. Harusnya ini saudara sudah tahu kenapa kok lu dibaca panjang, tanda panjangnya apa. Nah, karena tadi di atas sudah kita bahas. Nah, kita tampilkan lagi media gambarnya. Perhatikan lagi rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat dhammah nih. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingga lu dibaca panjang. Lu dibaca panjang. Kemudian kalau kita baca ya kulu sampai kulu saja menjadi mad tabi'i. Atau misalkan tidak berhenti di huruf nun, ya kuluna dan seterusnya kita sambung. Maka dia tetap menjadi mad tabi'i seperti di atas ini. Tapi karena kita berhenti di sini, berwakaf di huruf nun, kita baca menjadi ya kulun, lu-nya ditambah nun, lun jadinya. Nah, itu menjadi mad arid li sukun. Karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan ini. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu dalam setiap kita mengaji Al-Quran, kalau mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya harus kita baca 2 harokat saat kita mengaji Al-Quran itu. Kalau mad arid li sukun kita baca 4, ya semuanya kita baca 4. Jadi antara atas dan bawah itu harus konsisten, mad arid li sukunnya kita baca. Kadar panjangnya itu harus sama seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun, kita baca ya kulun. Jangan dibaca ya kuluna, jangan, salah. Kenapa kok dibaca ya kulun? Jadi apabila kita mengaji Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti tuh tepat di huruf yang tidak dibaca panjang. Nah, hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Ini kan kita membaca Al-Quran dah nih. Kemudian kita berwakaf kan nih, berhentikan kita di huruf nun. Tadi apa yang kami katakan? Kalau berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Huruf nun tidak dibaca panjang, berwakaf kita di huruf nun, ya huruf nunnya kita sukunkan. Sehingganya kita baca ya kulun. Seperti itu. Sekarang mari sama-sama kita ulang sekali lagi dengan pelan-pelan, dengan menerapkan apa-apa yang telah kita pelajari tadi. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.